Baik, selamat pagi menjelang siang 107,7 FM, Jalan Seva Jaya Mahe, Suara Samudra. Program Seller News hadir kembali tentunya di tengah ruang dengar Anda di edisi di awal bulan Juli, tepatnya di 1 Juli 2024. Dan program Seller News kita hari ini sudah hadir juga narasumber kita, ada Kolonel Laut Protiudi Kuncoro STM MCRMP, di mana beliau sehari-hari menjabat sebagai Aspotmar dan Pushidrosal. Ini jauh-jauh datang dari Ancol menuju ke Mabesal Cilangkap. Kita akan sapa dulu beliau. Selamat pagi menjelang siang, Pak Yudi. Selamat siang, Mbak In. Baik, oke. Gimana nih perjalanan dari Ancol ke Cilangkap? Alhamdulillah. Tadi selesai kita melaksanakan kegiatan pagi, kemudian tadi sesuai dengan menghadiri undangan Mbak In ini, alhamdulillah tadi perjalanan lancar. Lancar ya. Semoga hari ini juga diberi kelancaran sampai dengan sampai sore nanti. Karena biasanya kan kalau hari ini apalagi tanggal muda di mana-mana macet. Betul, betul. Di mana-mana macet, tapi hari ini mudah-mudahan dikasih kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan pasti Jajamar 107,7 FM, narasumber kita dari Pushidrosal, di mana hari ini akan kita bincang-bincang seputar sebenarnya apa sih tugas pokok dari Pushidrosal, dan juga lain-lainnya lagi akan kita tanyakan. Untuk pertanyaan kita pertama di pagi menjelang siang hari ini langsung aja ya Pak ya, tentang Pushidrosal. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi tugas pokok dari Pushidrosal? Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak In. Ini juga ya sekaligus di sini juga kita memperkenalkan atau menginformasikan tentang Pushidrosal. Mungkin para JJMers yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini mungkin masih belum mengetahui sekelumit tentang apa itu Pushidrosal gitu ya. Mungkin juga di kita juga kalangan juga masih kurang familiar. Tapi memang saat ini sudah lumayan, atau dalam artian sudah informasi tentang Pushidrosal itu sudah banyak tergaungkan gitu ya. Nah, untuk tugas Pushidrosal sendiri, memang kalau kita melihat bahwa laut perairan wilayah Indonesia sangat luas gitu ya. Ada 70% dan 23% dari seluruh wilayah adalah lautan. Di mana dari situlah Pushidrosal hadir, Mbak. Jadi Pushidrosal sebagai lembaga bertugas untuk menyelenggarakan operasi dan pemetaan hidrosonografi militer maupun nasional yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, kemudian publikasi, penerapan lingkungan laut dan keselamatan navigasi pelayaran, serta menyiapkan data dan informasi di wilayah perairan yurisdiksi nasional dalam rangka mendukung kepentingan TNI maupun publik untuk pertahanan negara dan pembangunan nasional. Itulah Pushidrosal akan hadir untuk memetakan seluruh wilayah Indonesia. Ya, karena kan kita tahu juga memang Pushidrosal ini lebih banyak memetakan laut. Mungkin tidak hanya di atas air begitu, tetapi mungkin lebih ke bawah airnya. Karena kalau saya lihat, saya baca berita di mana-mana ini, sebenarnya memang Pushidrosal luar biasa sekali. Apalagi sekarang yang saya lihat itu sudah ada beberapa pulau ya Pak ya yang sudah bermunculan, dan ini Pushidrosal langsung menyelidikinya begitu. Nah, ini masyarakat kita mungkin sebagian ada yang belum tahu. Nah, kembali lagi nih, sebenarnya apa sih yang menjadi implementasi dari tugas pokok Pushidrosal ini sendiri, Pak? Baik. Memang sesuai dengan tugas pokoknya, Pushidrosal yaitu berkewajiban dalam menyiapkan dan menyediakan data dan informasi hidrosonografi untuk kepentingan militer maupun kepentingan publik, di mana untuk kepentingan publik sendiri yaitu melaksanakan keselamatan pelayaran untuk bernavigasi. Kemudian Pushidrosal juga mempunyai kewenangan dan legalitas dalam bidang hidrografi dalam menyediakan data dan informasi hidrosonografi berupa peta laut, kemudian baik itu yang bersifat elektronik maupun bersifat kertas, di mana serta data-data nautika. Baik.
Jajamers jangan kemana pastinya, nanti akan kita bincang-bincang lagi seputar kegiatan dari Pushhidrosal. Dan untuk Anda yang masih terus melaksanakan aktivitas dan kegiatannya, pastinya tetap terus stay di 107,7 FM Jala Sewa Jaya Mahai. Dan buat Anda yang baru saja bergabung, langsung aja mendengar di program Seller News, bincang-bincang kita dengan narasumber kita ada Kolonel Yudi dari Pushhidrosal. Nah, tadi Jajamers sudah disampaikan oleh narasumber kita mengenai tugas pokok dari Pushhidrosal itu sendiri. Kemudian juga bagaimana implementasi dari tugas pokok Pushhidrosal. Nah, ini kita bertanya tentang pertanyaan berikutnya, di mana memang Pushhidrosal ini kan mempunyai 2 kapasitas ya Pak Yudi ya. Nah, ya sebagai lembaga hidrografi militer dan juga sebagai lembaga hidrografi nasional. Nah, ini mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana dengan 2 kapasitas ini bisa menyampaikan ke Jajamers kita Pak. Silakan. Nah, baik Jajamers, ini baik sekali pertanyaannya ini ya. Mungkin kita sebagai Pushhidrosal mungkin Jajamers ini banyak yang belum mengetahui bahwa kita selaku institusi militer, selain itu kita juga mengemban tugas sebagai lembaga hidrografi nasional gitu ya. Dimana untuk Pushhidrosal sebagai lembaga hidrografi militer, kita sudah membuat produk-produk yang berhubungan dengan militer, di mana yang kita ketahui atau kita sudah implementasikan yaitu kita sudah menyediakan data dan informasi hidrosonografi berupa data dasar yang akan digunakan sebagai analisa strategis pertahanan nasional, berupa yaitu produknya yang sudah kita kembangkan yaitu peta tempur gabungan atau PTG, kemudian ada peta pendaratan amfibi, kemudian peta kapal selam atau yang kita biasa sebut itu AML. Sebagai lembaga hidrografi militer, kita juga sebagai lembaga hidrografi nasional yang bertanggung jawab dan memberikan jaminan keselamatan navigasi pelayaran di seluruh wilayah Indonesia, di mana produk-produk yang kita keluarkan yaitu berupa peta laut Indonesia, baik itu peta kertas maupun peta elektronik, serta buku-buku publikasi nautika. Sebagai lembaga hidrografi nasional, merupakan Pushhidrosal sebagai representasi dan wakil pemerintah Republik Indonesia dalam keanggotaan resmi di kancah internasional. Yaitu seperti kita juga sebagai anggota International Hydrography Organization atau IHO yang berkedudukan di Monaco. Kemudian kita juga sebagai member East Asia Hydrographic Commission, IAHC. Kemudian ada sebagai member juga di North Indian Ocean Hydrographic Commission atau INOAHC, serta South West Pacific Hydrographic Commission atau SWPHC gitu. Jadi selain kita sebagai lembaga hidrografi militer, kita juga berhubungan dengan hidrografi nasional. Jadi 2 fungsi ini ya. Ya, betul, betul. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan begitu banyaknya kegiatan dan tugas-tugas yang dimiliki oleh Pushhidrosal ini, tentu ada pendukung yaitu adalah kapal perang Republik Indonesia. Nah, ini kira-kira berapa jumlah kapal perang Republik Indonesia ataupun KRI yang dimiliki oleh Pushhidrosal? Nah, baik. Memang untuk melaksanakan tugas pokoknya, kita juga selaku Kotama OS maupun BIN TNI AL, kita mempunyai beberapa unsur KRI, Mbak. Yang kita ketahui dan kita memiliki memang ada 2 yang sangat aktif, yaitu KRI Spika dan KRI Rigel. Dan ada satu juga yang sudah memang usianya cukup tua, tapi sudah dari pimpinan TNI Angkatan Laut sudah dilaksanakan peremajaan, yaitu KRI Dewa Kembar. Itu juga alhamdulillah saat ini sudah bisa beroperasi karena sudah melaksanakan peremajaan tersebut. Gitu. Kemudian ada KRI Pollux, ya, itu juga KRI yang baru. Itu
Itu jalan satu memperkuat jajaran Pushhidrosal. Selain untuk melaksanakan kegiatannya, Pushhidrosal juga selain memiliki unsur KRI, kita juga memiliki 8 unsur unit. Nah, untuk melaksanakan biasanya untuk kegiatan survei yang pesisir atau kita sampaikan itu, kita bisa menggunakan unsur-unsur unit, Mbak. Kita ada 8 unit unsur survei, kemudian dan ditambah 1 unit unsur bantu. Gitu. Baik. Jadi untuk kapal-kapal ini mereka beroperasinya hanya di seputaran Indonesia atau bagaimana ini? Memang untuk saat ini masih nasional, nasional. Baik. Tapi yang kecenderungannya memang kita di wilayah yurisdiksi nasional, tapi kan perairan kita ada perairan dangkal, kemudian perairan yang cukup dalam serta perairan dalam. Nah, disitulah kemampuan salah satu unsur-unsur kita atau KRI yang untuk melaksanakan survei laut dangkal, kemudian laut sedang maupun laut dalam. Ya, gitu. jadi tergantung apa yang akan disurvei. Jadi kira-kira nih menggunakan survei yang dangkal berarti harus menggunakan unit A begitu misalnya ya. Jadi sementara untuk yang mungkin laut yang lebih dalam menggunakan Spica ataupun Rigel begitu ya. Disesuaikan dengan peruntukan dan surveinya. Baik. Baik, Jajamar 107,7 FM, bincang-bincang masih kita lanjutkan kembali, dan kemana-mana, tetap terus melaksanakan aktivitas Anda di siang hari ini, dan sambil mendengarkan, tetap obrolan kita lanjutkan, tapi kita dengarkan kembali sebuah lagu untuk Anda.